Oke, Abang mungkin bisa diceritain sebenarnya hari ini apa sih agendanya di PN Selatan? Kalau hari ini sidang dengan membela seseorang kalau tidak ada orang yang minta bantuan. Tapi tunggu teman yang pakai toga dulu. Nih, pan nih. Mana? Ya, backlight Bang. Kalau di satu deh. Udah nggak apa-apa dah. Oke. Oke, Abang mungkin bisa diceritain sebenarnya hari ini apa sih agendanya di PN Selatan? Kalau hari ini sidang dengan yang menjadi korban anak seseorang berinisial N. Ini namanya sidang anak umur 5 tahun yang jadi korban. Jadi anak itu diapain Mas? Kemarin Mas di towel kalau towel gitu. Oke, di toel. Di towel doang gitu. Terus Jadi ini kita lihat nanti yang hadir siapa. Jadi saya juga udah mengajukan banding ya. Udah mengajukan banding karena kita keberatan terkait dengan adanya kompetensi absolut. Karena harusnya sidang ini dilaksanakan dengan sidang peradilan anak. oke. Itu yang harusnya. Jadi ini kita nggak tahu nih pakai sistem peradilan apa. Harusnya dengan sistem peradilan anak yang sidang tidak pakai toga, hakimnya harus hakim tunggal. Karena mengacu pada undang-undang peradilan anak. Tapi kita nggak tahu hari ini sidangnya seperti apa. Dan kabarnya si korban ini datang nggak sih? Saya nggak tahu, tanya jaksa. Karena saya tidak menghadirkan korban. Berarti Bang Kopi ini baru pertama kalinya ya? Enggak, bisa ini dibilang sudah maksudnya? masuk pada porsi pembuktian saksi. Jadi selama ini ada sidang itu eksepsi apa semua nggak ada masalah lah. Tapi di saat kita dibilang bahwa ini menjadi kewenangan pengadilan dengan hakim biasa, ini yang jadi masalah. Karena korbannya adalah anak. Karena mengacu pada undang-undang peradilan anak harusnya sidangnya itu dengan cara tunggal. Hakimnya tidak pakai toga, jaksanya tidak pakai toga, pengacaranya juga tidak pakai toga. Sejak kapan sih Bang ini persidangan ini Berlangsung Ini yang tahu. sedang kapan Bang? Sidang berlangsung kurang lebih 3 minggu yang lalu ya. Pembacaan dakwaan sekitar eksepsi, terus kemarin ada tanggapan dan putusan selah. Jadi dalam putusan selah itu majelis hakim mengatakan bahwa pertimbangannya peradilan ini adalah peradilan biasa, gitu. Sementara undang-undang peradilan anak itu menentukan bahwa korban, saksi ataupun pelaku anak yang belum genap 18 tahun harus diadili dalam sistem peradilan anak. Artinya sistem peradilan anak ini harus diperiksa hakim tunggal, tidak bisa diperiksa dengan hakim majelis seperti ini gitu loh. Bang, tapi status Lia sendiri sejauh ini seperti apa sih? Lia itu statusnya ya orang yang lagi jadi terdakwa ya. Jadi sebetulnya sudah ada perdamaian dari ayahnya atau Pak Aska. Pak Aska itu sudah membuat surat mencabut segala macam, tapi nggak tahu, semuanya diabaikan begitu saya. Saya nggak tahu ini kasus-kasus apa. Luar biasa sekali, seseorang hanya menoel begini saja menjadi masalah. Padahal ayahnya sendiri Aska sudah mencabut semuanya dan keberatan. Anaknya masuk dalam proses hukum seperti ini. Bayangkan seorang ayah keberatan, anaknya masuk dalam proses hukum. Tolong anak saya jangan dibawa dalam proses hukum seperti ini. Itu anak masih kecil, pasti akan trauma nanti. Saya nggak tahu nih apa yang dicari dari persoalan ini. Seperti itu. Tapi ini dalam kasus ini bisa diganti nggak sih saksinya? Kalau Nggak bisa, misalnya memang apaan saksi, memang lagi ganti rokok. Berarti emang harus anak Anak itu harus ya? hadir. Tapi tidak sistem seperti ini ya Bang ya, maksudnya persidangan anak ya harusnya ya. Kalau menurut undang-undang harusnya peradilan anak, tapi majelis menyatakan ini sidang. Kita lihat nanti seperti apa. Apakah sidang ini juga saya harus memakai toga dan memeriksa anak kecil? Kita lihat bagaimana nanti dampaknya. Makanya mohon teman-teman media memonitor perkara ini, memantau bagaimana ada seorang anak nanti akan disidangkan dengan proses hukum seperti ini. Ya, Bang, karena ini adalah proses penegakan hukum. Di dalam hukum datang atau enggak? nggak tahu, tanya sama jaksanya.
Bang, Karena Tapi saya di jadwalnya. jadwalnya yang buat jadwal bukan saya. Kalau saya jadwalnya Enggak saya dapat datang informasinya gitu, Bang. tanya sama jaksa. Insya Allah wajib datang. Harus datang. Bang, Karena- ini kan anak-anak Karena- dilibatkan juga nih. Mungkin Bang Askara sendiri nanti Keberatan. akan hadir. Dan dia akan datang hadir dan dia sudah dari awal keberatan membuat surat pencabutan dan keberatan anak saya masuk dalam proses hukum. Karena itu akan mengganggu tumbuh kembangnya anak saya. Nanya baru umur 5 tahun ya. Baru Kak Askanya sendiri ingin hadir atau bagaimana? Hadir. Apa Dia Aska? akan hadir. Oke, Tapi nggak sekarang, nanti ada waktunya dia hadir. Karena dia bilang saya sudah memaafkan, sudah selesai nih ya harusnya masalah. sudah selesai ya. Bang, menyesalkan nggak sih tindakan yang dilakukan Nindi ini sendiri? Sampai akhirnya berujung Saya ke nggak bisa pengadilan. jawab, itu pertanyaan cocoknya ke yang bersangkutan. Jadi saya bukan yang bersangkutan. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan di mana saya bukan sebagai orang yang Anda tanyakan. Jadi tanya kepada yang menjadi yang bersangkutan. Ya. Dia Tapi statusnya sudah ada ditahan atau komunikasi gimana, Bang? secara langsung Oh enggak, saya nggak pernah komunikasi dengan orang yang melaporkan klien saya. Itu jarang, pantang buat saya berkomunikasi. Kecuali saya berkomunikasi dengan orang yang melaporkan klien saya bersama-sama dengan klien saya. Kalau saya sendiri saya nggak pernah. Saya hanya proses hukum aja saya jalan. Status klien abang Status ditahan Lea atau- sendiri bang Tahan, nggak ada masalah. ditahan. Tahan dia alhamdulillah. Yang jadi persoalan Lia itu dalam keadaan hamil 8 bulan saat ini. Jadi saya tidak bisa membayangkan seseorang yang hanya kasus begini harus ditahan dan sekarang dalam waktu 8 bulan kandungannya yang dikhawatirkan dia melahirkan di rutan di Di lapas. rutan. Bang, flashback sedikit itu kronologisnya seperti apa bang sehingga adanya pelaporan? Kalau saya nggak tahu persis, yang penting seorang ART bilang lu harus makan deh. Jadi ada orang yang menjaga anak itu yang mewajibkan anak untuk makan kan untuk kepentingan anak. Tapi itu menjadi masalah. Menjadi masalah, saya nggak tahu apa di balik ini dan sekarang prosesnya adalah sidang saat ini. Makanya kita lihat, tolong teman-teman media memantau bahwa ini korbannya adalah seorang anak, bagaimana proses sidangnya seperti ini. Karena yang saya tahu berdasarkan undang-undang, sidang anak itu hakimnya tunggal dengan tidak pakai toga. Dan saya mau lihat yang berdasarkan berita acara ada 2 anak yang diperiksa di sini menjadi saksi. Dua-duanya adalah anaknya Aska. Dia ini sendiri akan hadir bang atau virtual? Saya nggak tahu persis ya, karena itu mungkin yang berwenang menjawab jaksanya. Bang, awalnya akhirnya bisa mendampingi Lia dalam kasus ini tuh seperti apa bang cerita? Rahasia, jangan menanyakan rahasia pengacara. Ya, Anda masa tanya rahasia saya kok ya. Nggak, artinya dia minta